Mari kita buka di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dalam bahasa Indonesia masa kininya. Saudara yang ikut ibadah tadi pagi, double portion dapatnya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian firman Tuhan. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu. Dan jalanku di atas jalanmu. Saudara bisa lihat ya? Oke, kelihatan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa ada perbedaan yang besar, ada gap yang besar antara pikirannya Tuhan dengan pikirannya manusia. Dikatakan bahwa pikiranku, kata Tuhan, bukan pikiranmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Ayat ini mungkin sering kita dengar, tapi izinkan saya mengilustrasikannya lebih lagi. Kalau Tuhan berkata bahwa pikiranmu tuh gak sama pikiran aku. Semua jalan yang kamu pikir itu jalanmu, benar adanya, tapi gak sama dengan caraku, dengan jalanku. Setingginya langit dari bumi. Kalau kita bisa lihat hari ini ruangan tertutup, kalau kita pergi keluar, kita lihat ke langit, ya setinggi itulah antara pikirannya Tuhan dengan pikirannya kita. Setinggi itulah jalannya Tuhan dalam hidup kita. Dan jalannya yang menurut kita sendiri, kita pikir itu benar. Tadi waktu worship, tadi saya dapat impresi itu bahwa ada some of you yang berpikir bahwa kenapa ya Tuhan kok gak jawab doa saya? Kenapa kok Tuhan gak dengarkan saya? Karena cara kita menantikan jawaban Tuhan itu kita seringkali menggunakan caranya kita sendiri. Seringkali kita memaksakan kehendak kita sendiri. Seringkali kita pengennya Tuhan, kalau Tuhan jawab mestinya A, B, C, D. Padahal kalau Tuhan jawab doa kita, Tuhan gak selalu bilang A, B, C, D. Mungkin Tuhan bisa jawab A, habis itu dia bisa ke D, dia bisa ke G, dia bisa ke M, dia bisa ke Z dulu baru dia kembali ke A. Ngerti ya maksud saya? Nah, kenapa seringkali kita punya ekspektasi yang salah? Karena kita punya perspektif yang salah. Karena kita berharap bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan caranya saya dong. Pertanyaan saya, yang jadi Tuhan kita apa dia? Jawabannya harus begini dong. Padahal seringkali ketika Tuhan jawab, Tuhan gak jawab seperti itu. Tapi Tuhan jawab dengan cara yang berbeda. Tapi kita mengatakan bahwa dia menjawab melebihi dari apa yang kita minta. Amin. Kalau kita minta kue sama Tuhan, mungkin Tuhan gak kasih kita kue. Sometimes dia bisa kasih kita tepung, dia bisa kasih kita telur, dia bisa kasih kita gula, dan kita diminta oleh Tuhan untuk create something. Sehingga menjadi kue itu sendiri. Ngerti gak maksud saya? Kadang-kadang kita minta ekspektasi sesuatu, tapi Tuhan jawabnya dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena dia punya cara pandang yang berbeda dengan yang kita punya. Segala kehebatan kita, segala yang kita tahu, ilmu yang kita punya, itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan punya. Kita adalah orang yang sangat-sangat terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Nah, tanpa hikmat dan tanpa pewahyuan dari Roh Kudus, maka gap itu akan selalu besar. Tadi pagi saya share bahwa di bulan lalu di gereja kami, tema bulan Januari kemarin ada tentang hikmat dan wahyu. Hikmat itu diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menolong kita dalam keseharian kita. Di dalam prakteknya mungkin kita dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam parenting, dalam bisnis, kita memerlukan hikmat Tuhan. Dan saya katakan tadi pagi bahwa hikmat itu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sepotong atau sepetik pemikiran Tuhan yang dia berikan kepada kita di saat itu yang kita perlukan. Makanya seringkali pada saat kita dalam keadaan sehari-hari kita ketemu dengan tantangan, kita ketemu dengan masalah, kita berdoa minta hikmat Tuhan, tiba-tiba Tuhan bisa kasih sesuatu dalam pikiran kita yang mana kita gak kepikiran sama sekali. Duh, gila ya, gue nih gak kepikiran sama sekali tadi. Kok bisa ya gue tadi pikir begini ya? Kenapa dari kemarin mikirin, makin gak ketemu jalan keluar. Tapi waktu aku berdoa tenang, tiba-tiba Tuhan bisa kasih sesuatu dalam pikiran kita. Itu adalah sepotong dari pikiran Tuhan yang Tuhan taruh dalam pikiran kita.
Bicara tentang pewahyuan. Saudara dengar firman Tuhan dan saudara bisa dengar itu ayat yang sama bertahun-tahun. Tadi saya katakan mungkin saudara bisa dengar sebuah ayat, baca sebuah ayat yang mungkin dari zaman sekolah minggu saudara dengar. Tapi pada saat satu titik saudara dengar kembali atau baca kembali, tiba-tiba ayat itu bisa pop up dan boom. Sesuatu yang saudara gua nggak kepikir ya bahwa ayat ini kok bisa begitu powerfulnya. That's the revelations. Itu adalah sepotong pikirannya Tuhan yang Tuhan taruh buat setiap kita supaya kita bisa mengerti dari ayat tersebut. Ada satu rema yang sangat lagi luar biasa yang kita pegang di Balikpapan adalah ayat di mana Yakobus mengatakan bahwa doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. That's the word. Dan saya percaya saudara sudah dengar ini nggak tahu berapa kali. Tapi pada saat itu, boom, Tuhan berikan pemikirannya. Itu menjadi sesuatu yang wow. Saya baru tahu bahwa doa yang saya doakan itu nggak main-main. Doa orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Kita dibenarkan bukan karena tindakan kita, bukan karena perbuatan kita, karena kita dibenarkan oleh darah Yesus. Bila dengan yakin. Saudara yakin gak sih? Pada saat doa, saudara yakin gak sama doa saudara? Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Salah. Ada pernah satu kali sama satu orang ngomong saya, besar kuasanya pastor. Gak akurat saya bilang. Sangat besar kuasanya. Kalau kamu cuma bilang besar kuasanya sama sangat besar kuasanya, kayaknya cuma satu kata tuh hilang, definisinya udah beda jauh. Jadi doa saudara dan saya itu, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Coba ngomong kanan kirimu, sangat besar kuasa doamu. Jadi jangan main-main sama doa. Ini satu word yang saya pikir tadi pagi saya gak ngomong ini, tapi I have to say this one. That's powerful. There's a power in our prayer. Jangan main-main. Dan gak cuma besar aja, sangat loh. Berarti kalau sangat itu berarti wow. Tapi pada saat kita berdoa, hati-hati dengan apa yang menjadi perspektif kita, hati-hati dengan apa yang kita harapkan. Karena mungkin jawaban Tuhan datang. Tidak dengan cara kita berpikir. Tidak dengan cara pandang kita. Tidak dengan waktu kita. Tapi dia akan jawab setiap doa setiap saudara dan saya. Dengan waktunya dia, dengan caranya dia. Dan sudut pandangnya dia. Amin. Apa yang membuat perbedaan antara pikiran manusia dan pikiran Tuhan? Apa yang membuat manusia itu gak bisa ngerti apa yang menjadi jalan pikirannya Tuhan? Di 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu, sebab bagi orang itu hal tersebut seperti suatu kebodohan saja. Orang yang tidak dapat mengertinya sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu, tetapi orang tak seorang pun berhak menilai dia. Ayat ke-16. Dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan dan siapakah yang dapat menasehatinya? Kitalah yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Di dalam terjemahan barunya dikatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di ayat 14 tadi dikatakan, orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Siapakah orang yang gak mempunyai roh Allah atau roh kudus? Adalah orang yang belum percaya Yesus. Sebaliknya kita yang percaya Yesus, kita mempunyai roh Allah dan roh kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Di ayat 15 tadi dikatakan, orang itu tidak dapat mengerti sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang gak punya roh kudus, mereka gak bisa menerima hal-hal yang sifatnya rohani. Dianggapnya sebagai suatu kebodohan. Mereka gak ngerti hal itu. Tetapi kita yang percaya Yesus, kita memahami itu. Seberapa banyak saudara yang dulu pernah mengalami begini. Kalau dulu waktu saya bertobat, saya seringkali kalau ketemu sama teman, ketemu sama kelompok orang yang belum percaya Tuhan, karena dulu on fire, menggebu-gebu sama Tuhan. Betul saya lewat, dia bilang, awas pendeta lewat, pendeta lewat, pendeta lewat.
Pendeta lewat, jangan ngomong sembarangan, pendeta lagi lewat. Zaman dulu tuh, nubuatannya dengan api. Atau mungkin sudah ketemu dengan orang katanya, lu haleluya mulu lu. Gereja mulu, ngapain sih lu di gereja? Emang gereja bisa berkatin lu? Suatu hal yang merupakan kebodohan buat mereka. Karena mereka nggak bisa terima apa yang datangnya daripada Tuhan. Suatu hal yang nggak bisa ngerti. Kenapa sih lu kalau di gereja nangis mulu? Kenapa sih cengeng banget sih? Lu nggak ngerti. Lu nggak paham. Karena apa? Karena hal itu datangnya daripada dimensi yang lain. Sesuatu yang buat dunia tuh kebodohan. Ngapain sih komsel mulu? Karena ikut gua aja deh. Ngapain sih home? Udah ikut gua aja jalan. Ngapain sih di home memang? Suatu kebodohan buat mereka. Mereka kenapa? Karena mereka nggak ngerti hal itu. Inilah yang menjadi awal permasalahannya. Ketika ada pemikiran yang antara pemikiran orang yang memiliki roh Allah dengan orang yang enggak. Nah, selanjutnya ini yang menjadi serunya di sini. Di dalam perjalanannya sebagai anak-anak Tuhan kita bisa melihat bahwa enggak semua orang yang percaya Yesus itu memiliki pikiran yang sama dengan dia. Walaupun tadi dikatakan kami memiliki pikiran Yesus. Tapi dalam kenyataannya kita bisa melihat bahwa tidak semua anak-anak Tuhan itu punya pikiran yang sama dengan pikirannya dia. Tidak semerta-merta otomatis mempunyai pikiran yang sama. Sekalipun kita bisa mengatakan bahwa aku punya Roh Kudus yang tinggal dalam hidupku, itu tidak semerta-merta membuat pikiran kita tiba-tiba selaras dengan apa yang dia punya. Belum tentu. Kok bisa, Pastor? Karena itu dibutuhkan bagian kita, dibutuhkan pilihan kita, dibutuhkan keputusan kita untuk kita mau nggak selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan di dalam hidup kita. Di Efesus 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Paulus tulis surat kepada gereja. Gereja itu orang yang sudah percaya. Itu gereja yang ada di Efesus. Dia mengatakan bahwa, karena itu kukatakan dan kutegaskan, jangan lagi hidup seperti sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, orang yang sudah mengenal Allah, itu bisa hidupnya tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. You get the point? Dan dikatakan bahwa jangan hidup lagi. Artinya ini bukan sekedar himbauan, tapi ada sebuah perintah buat setiap saudara dan saya. Bahwa kita yang sudah mengenal Tuhan, jangan lagi hidup dengan caranya seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan kata lain tadi, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya adalah sudah jadi Kristen tapi hidupnya gak seperti orang Kristen. Gitu. Ngerti ya maksud saya? Sudah jadi anak Tuhan tapi gaya hidupnya gak seperti anak Tuhan. Dan apa ciri-cirinya? Nah, ini ciri-cirinya tadi udah disebut. Yang kita perlu tinggalkan kalau kita mengaku diri kita anak Tuhan, ini yang kita perlu tinggalkan. Tadi di ayat 17 sampai ayat 19, saya rangkum aja ya. Yang kita perlu tinggalkan ada pertama adalah pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Kedua, pengertian yang gelap. Tuh, di detail. Pengertian yang gelap, makanya butuh di-enlighten, butuh diwahyukan, perlu diterangi. Yang ketiga, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Jangan ngaku anak Tuhan tapi hidupnya jauh dari persekutuan dengan Dia. Bodoh dan degil hati, bodoh, degil. Saudara tahu degil apa? Auban, tau auban? Degil, udah dibilangin masih auban gitu, masih nggak mau. Kalau saudara nggak tahu auban, saudara Google aja auban, carinya artinya apa.
bodoh dan degil. Kelima, perasaannya tumpul, nggak ada pekanya sama sekali. Menyerahkan diri pada hawa nafsu. Menyerahkan diri. Bukannya kita sebagai anak Tuhan menyerahkan diri sama Tuhan, dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Yang terakhir, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Di ayat 20, saya minta saudara perhatikan ini. Tetapi, katakan sama saya tetapi, kamu bukan demikian tuh. Luar biasa ya. Tetapi kamu bukan demikian. Karena apa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Katakan sama saya belajar. Di ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, 24. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebaliknya kita yang percaya kepada Yesus, jika kita ingin hidup memiliki pikirannya dia, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat tadi. Yang pertama, di ayat 20 dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Untuk mengenali Kristus, mengenal Yesus, kita butuh yang namanya pewahyuan. Kita butuh yang namanya berjalan mengikuti Yesus. Baru kita bisa mengenal Yesus. Saudara catat ini, belajar mengenal Yesus. Ada satu waktu di mana Yesus bertanya pada begini. Kepada murid-muridnya. Ayat yang sama tadi saya pakai pagi hari tadi. Di Matius 6. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ayat selanjutnya, dan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kata menyatakan itu dalam terjemahan lainnya adalah disingkapkan, diwahyukan. Tanpa pewahyuan, semua yang kita tahu tentang Yesus itu hanyalah sekedar pengetahuan, bukan pengenalan. Kita bisa jadi orang Kristen dari kecil, kita bisa ikut sekolah minggu, kita bisa dari kecil udah dibawa oleh orang tua kita ke gereja. Tapi kalau tanpa pewahyuan, maka semua yang kita tahu tentang Yesus semuanya hanya sekedar pengetahuan, bukan pewahyuan. Are you with me? Pewahyuan itulah yang membuat kita pada akhirnya kita bisa mengenal Yesus. Nah pada hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Di bawah terang pewahyuan Roh Kudus, saya berdoa setiap saudara semakin mengenal dia. Mengenal cara berpikirnya, mengenal jalan pikirnya Tuhan, mengenal perspektifnya dia. Yang kedua, belajar mengenal Yesus itu melalui perjalanan kita mengikuti Yesus. Saya selalu ngomong dengan di gereja kami di Balikpapan, saya bilang, jangan cuma sekedar percaya Yesus. Percaya Yesus is a great things. Itu adalah satu hal yang luar biasa yang kita bisa miliki dalam hidup ini. Karena kita percaya sama dia. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar percaya dia, tapi mengikuti dia. Follow him. Follow him wherever he may go. Kemanapun dia pergi kita ikuti. Sedangkan kalau cara berpikir kita, saya sudah Kristen. Kalau gitu saya cukup pergi ke gereja ibadah dan makan berdoa, malam tidur sebelum tidur berdoa, pagi bangun berdoa. Dan saya pikir itu sudah cukup. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, apa yang ada dalam cara pikirannya dia, ikuti aku kata Tuhan. Follow me. Dan pada saat kita mengikuti dia, kita akan makin mengenal dia secara pribadi. Ada satu kisah di dalam Bible di mana murid-murid Yesus itu diajak bersama Yesus nyebrang danau. Pada waktu nyebrang danau, Yesus tertidur di perahu. Ya, saudara nggak perlu baca ayatnya, saudara tahulah kisahnya.
tertidur di perahu, lalu tiba-tiba angin tofan badai datang menghajar perahu itu, dan perahu itu hampir tenggelam, kemasukan air yang luar biasa, dan mereka bangunin Yesus, "Guru, bangun, bangun. Kau gak peduli kalau kami binasa." Coba bayangin kalau sampai seorang nelayan yang jago melaut, biasa mainnya di air, sampai teriak-teriak udah mau binasa, berarti itu ganasnya seperti apa tofan itu. Lalu Yesus bangun dan Yesus menghardik danau itu dan berkata, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda, laut itu menjadi teduh. Dan Yesus berkata begini, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Perhatikan ini perlu dibaca nih. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau mereka murid-murid tidak mengikuti Yesus, kalau mereka tidak membiarkan diri mereka mengikuti Yesus di atas perahu itu kemana Yesus pergi, mereka gak akan pernah melihat atau menyaksikan ada kuasa yang hebat yang Yesus punya. Sehingga danau dan angin pun tunduk sama Yesus. Ngerti gak maksud saya? Bisa bayangin gak pada waktu Yesus, "Come and follow me." "Ntar dulu deh, aduh aku enggak deh. Enggak dulu deh, aku masih sibuk, aku enggak dulu deh." Kalau andai mereka memutuskan seperti itu, saya yakin mereka gak akan ada di perahu dan mereka gak akan menyaksikan sendiri. Sehingga mereka gak kenal bahwa Yesus itu punya kuasa. Ngerti maksud saya? Kalau kita bilang, "Aku percaya aja sudah cukup lah, udah ibadah aja lah, udah gereja aja cukup lah, gak perlu ikut-ikut Yesus segala macam lah, udah gini aja lah." Saudara kehilangan hak istimewa saudara untuk mengenal dia. Dalam perjalanan mengikuti dia. Saudara gak bisa lihat kuasa yang Tuhan punya atas hidupmu. Kenapa? Karena saudara membatasi dirimu. Di dalam perjalanan hidup saudara ngikut Yesus, apakah saudara mengalami pribadi dia? Sehingga saudara bisa mengenal dia secara pribadi. Dia adalah Tuhan yang setia. Saudara mengalami kesetiaan Tuhan gak? Kalau saudara gak ikut Yesus, saudara gak bisa tahu bahwa dia adalah Tuhan yang setia. "All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life aku melihat Tuhan setia." Kalau saudara gak pernah ikutin dia, bagaimana saudara tahu bahwa dia Tuhan yang setia? "With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God." Dia Tuhan yang baik. Kalau saudara gak ikutin dia, saudara bagaimana bisa kenal bahwa dia adalah Tuhan yang baik? Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat menolongmu. Gak pernah kecepatan, gak pernah terlalu terlambat. Dia tepat menolongmu. Pernah gak mengalami pertolongan Tuhan? Kalau saudara gak pernah mengikuti dia, saudara gak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa sanggup menolongmu. Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Pernah gak saudara mengalami di mana janji Tuhan itu ditepati dalam kehidupanmu? Kalau saudara gak ikutin dia, janjinya cuma sekedar pengetahuan doang. Tapi pada saat saudara berjalan bersama dengan dia, saudara tahu janji itu digenapi dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Saudara pernah merasakan gak pada saat saudara lagi dalam keadaan di lembah, ada Tuhan yang selalu menemani saudara, saudara gak pernah sendiri. Kalau saudara gak ngikuti Yesus, saudara gak pernah tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat saudara. Dia Tuhan yang melindungi kita, Tuhan melindungi saudara dan saya. Kalau kita gak punya pengalaman bersama dengan dia, mengikuti kita gak tahu bahwa Tuhan itu telah meluputkan kita dari begitu banyak hal. Dan dia melindungi kita. Dia adalah Tuhan yang menyediakan kita. Saudara punya pengalaman gak bahwa Tuhan itu menyediakan hidupmu? Lagi keadaan susah, lagi pandemi 2 tahun, 3 tahun. Lagi keadaannya lagi susah. Tuhan Anda saudara setia, saudara percaya sama Tuhan. Tuhan bisa provide kehidupanmu. Saudara bisa sampai hari ini we are survivor. Kita ini penyitas. Terlepas saudara yang kena COVID atau enggak, tapi kita melewati periode selama 3 tahun terakhir ini, kita ini penyitas. Kita ini survivor. Karena I'm sorry to say bahwa ada banyak teman saudara, teman baik kantor segala macam yang memang mereka gak lewat. Gak bisa melewati 3 tahun ini. Tapi kita bisa sampai hari ini. Karena ada Tuhan yang melindungi kita, Tuhan menyediakan kita. Dia ada sumber kekuatan kita. Bisa gak saudara mengalami
pada saat mengalami kesusahan, saudara tahu bahwa Dialah sumber kekuatanmu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan itu benar-benar kekuatan? Dia gunung batu dan keselamatanku. Kalau enggak saudara jalan sama Tuhan, semua yang dinyanyikan ini semuanya enggak cuman karaoke. I'm sorry to say. It's nothing different with karaoke. Nggak ada bedanya sama karaoke, cuma ikuti lirik, lalu udah nyanyi-nyanyi aja. Tapi pada saat saudara mengenal Dia, saudara ikut Dia, dan setiap perkataan yang dinyanyian itu hidup. Dan pada saat nggak usah lagu yang ballad, tempo-tempo lambat, lagu puji-pujian aja, tempo cepat aja saudara bisa nangis. Kenapa? Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dialah Tuhan yang sumber hikmat kita. Saudara lagi dalam sehari-hari. Saudara tahu gak kalau saudara punya pengalaman sama Dia, saudara tahu lagi kejepit, lagi susah, lagi buntu, Tuhan berikan kita hikmat. Kita tahu Dia sumber hikmatku. Dan lain-lain, saudara catat sendiri. Jadi jangan jadi orang Kristen yang gak kenal dengan siapa yang kita sembah, dengan siapa yang kita percaya. Yang mengerti katakan amin. Pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan tingkat kedewasaan kita secara rohani. Jadi seberapa saudara makin kenal Dia, itu menentukan seberapa saudara di dalam kedewasaan kerohanian saudara. Pada saat saudara semakin mengenal Dia, saudara belajar tentang Dia, maka cara berpikirmu juga perlahan demi perlahan dibawa sampai kepada level pemikirannya Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga saudara bisa satu hari berkata pada saat saudara, ada orang datang sama saudara, aduh hidupku berat begini. Saudara sudah dalam level tertentu, saudara bisa ngomong sama dia. Caranya Tuhan bukannya cara kamu bro. Kita bisa bilang sabar, nantikan pertolongan Tuhan. Lu mau ngomong gampang. Bukannya gampang, gue udah pernah lewatin. Jadi gue tahu pertolongan Tuhan, caranya Tuhan. Gue maunya begini, udah lupain aja, udah rip off. Buang tuh catatan lu semua. Lu tetap percaya dan nantikan pertolongan Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Oh kita coba ini, kita coba begitu. Nantikan Tuhan. Dia punya caranya buat setiap saudara. Tuhan satu pintu ditutup, saudara nangis, gedor-gedor tuh pintu. Tuhan kenapa pintunya ditutup? Tuhan bilang, gue mau tutup, terserah gue dong. Kok begitu Tuhan? Tuh, pintu sana udah dibuka tuh. Kamu lihat gak? Enggak Tuhan, lu nangisin yang pintu yang itu terus. Gimana bisa lihat tuh pintu? Ngerti gak? Satu pintu udah ketutup, digedorin terus. Saudara mau gedor itu pintu sampai dia datang lagi gak akan terbuka kalau Tuhan udah kunci. Tapi kalau Tuhan bilang, gue udah buka pintu itu, maka kalau pintu udah dibuka, gak ada satu kuasa pun bisa tutup pintu itu. Pertanyaannya bisa lihat apa enggak? Tapi kalau kita punya mindsetnya, perspektifnya, karena kita gak belajar mengenal Dia, kita gak tahu caranya Tuhan. Caranya Tuhan tuh gak sama dengan caranya kita. Tadi saya katakan, kita bisa bilang A, B, C, D, E. Tuhan bisa A, bisa Z, bisa ke M, bisa ke B. Kita bisa 1 tambah 1 kalau buat kita 2, buat Tuhan tahu 1 tambah 1 bisa tidak terbatas loh. Ngerti gak maksud saya? Yang kedua, di ayat Efesus 4 ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yang kedua adalah mendengar dan menerima pengajaran kebenaran. Kalau kita terus-menerus mendengar kabar baik tentang Yesus, kalau kita terus-menerus menerima pengajaran yang datangnya daripada Dia, yang mana kebenaran itu ada Yesus sendiri. Yesus berkata di Matius 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ada kebenaran itu sendiri. Jadi saudara harus belajar untuk mendengar kebenaran itu. Pengajaran tentang kebenaran itu. Kalau kita pelajarin di sini, dikatakan bahwa aku adalah kebenaran, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Dan Yesus itu tinggal di dalam hidup kita, berarti di dalam hidup kita ada jalan, di dalam hidup kita ada kebenaran,
dalam hidup kita, ada kehidupan yang sesungguhnya. Jalan itu bicara purpose, bicara tentang arah, bicara tentang tujuan. Orang yang di dalam Yesus, dia bisa punya tujuan, dia bisa punya arah hidup. Tadinya hidupnya purposeless, karena dia percaya Yesus, dia punya arah tujuan hidupnya. Aku adalah kebenaran, orang yang di dalam Yesus punya kebenaran di dalam hidupnya. Kebenaran Yesus bukan kebenaran diri sendiri. Aku adalah hidup, berarti di dalam Yesus ada kehidupan. Orang yang di dalam Yesus hidup, dia alive. Katakan amin. Nah, pada saat kita belajar terus kebenaran, kebenaran itu akan menyelaraskan pikiran kita. Semakin kita selaras, semakin kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanpa pemikiran Tuhan, sudah catat baik, tanpa pemikiran Tuhan, tanpa perspektifnya Tuhan, manusia akan sangat mudah diperdaya dan ditipu oleh iblis. Tadi katakan, kalahkan semua musuh. Lagu tadi ya, nama Yesus di atas segalanya. Kita kalau enggak menerima kebenaran, kita mudah banget dibohongin. Karena tipu muslihat dari musuh. Yang kita pikir baik, tadi pagi saya bagikan ini, yang kita pikir baik tapi belum tentu benar. Apalagi hari-hari ini paling mudah dunia ini menggiring opini dengan sosial media. Jadi dia bisa kasih satu quote, satu statement, satu apapun di dalam sosial media, lalu Anda pikir bahwa, bagus nih. Tapi saudara lupa bahwa harus ngecek itu, ini sesuai sama firman Tuhan apa enggak? Saudara lihat pernikahan, gue lihat itu bagus kok. Suami istri pisah bisa baik-baik kok. Itu anaknya bisa jalan-jalan, bisa bareng-bareng, masih oke kok, kulihat tuh. Bisa saling jenguk-jengukan, tuh bisa kok orang bercerai. Tapi pertanyaannya itu firman Tuhan apa bukan? Kita pikir, bisa kok orang kok, bisa kok. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, itu pikiranmu apa pikirannya Tuhan? Ini udah masuk contoh saya. Kalau saudara pernikahannya berat, pernikahannya susah, lalu mungkin mulai berpikir, gue pisah aja deh. Pertanyaan saya, uji dulu, itu pikiran Tuhan atau pikirannya manusia? Ini pasti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dari mana? Ayatnya. Aku telah berdoa sama Tuhan. Aku diberikan keyakinan, aku mesti pisah. Tuhan yang mana? Ngerti gak sih maksud saya? Saudara juga contoh lain, saudara kecewa, saudara marah, saudara unhappy, atau saudara gak puas dengan sesuatu. Atau dengan seseorang. Yang timbul dalam pikiranmu apa? Dendam, balas dendam, dengki, tidak sudi mengampuni. Atau saudara ingin dengar firman Tuhan katakan, apa? Ampunilah seorang akan yang lainnya. Yang timbul dalam pikiranmu, pikirannya Tuhan atau pikirannya manusia? Saudara lagi dalam masalah. Saudara lagi dalam keadaan yang, susahnya setengah mati. Susah banget nih hidup ini. Kayaknya udah gak mungkin, kayaknya mustahil. Itu kan pikiranmu, pikiran Tuhan dong apa? Dikatakan bahwa tetapi bagi manusia itu hal ini gak mungkin. Tapi bagi aku kata Tuhan, segala sesuatu mungkin. Jadi pertanyaannya, lu mau dengerin yang mana? Pikirannya manusia atau pikirannya Tuhan? Kalau kita gak pernah belajar kebenaran, paling mudah banget kita dibohongin sama iblis. Satu kali, saya pernah beli kasur satu. Coba tahu kasur ya? Kasur spring bed gitu ya. Saya pikir mah biasa-biasa aja. Ya udahlah spring bed, ya udah beli, taruh, udah dipakai gitu tidur. Rupanya di balik kasur itu ada buku panduannya. Ada guidance yang sering kali, saya nggak ini ya, saya ini asumsi saya aja nih.
Most of us kalau ada panduan-panduan gitu kita nggak pernah baca lah isinya apa. Ini apa sih? Mau ada AC lah, TV lah, dikasih buku-buku gitu kita nggak pernah baca lah. Colok yang penting ngalah lah gitu lah ya. Kita mah simpel-simpel lah. Tapi even kasur aja itu punya buku manualnya. Dan saya iseng, saya baca, apa sih ini? Maksudnya pabrik ngisi apa sih? Dia bilang kalau setiap kalau kamu pakai setelah 3 bulan, jangan lupa kasur itu diputar katanya. Diputar posisinya. Hah? Kok begitu ya? Baca lagi, iya bener loh. Setelah sekian 3 bulan, kasur yang biasa saudara pakai, kaki, kepala diputar. Kakinya jadi kepala, kepala jadi kaki. Dia bilang, loh kenapa mesti begini ya? Makanya orang bilang, gue beli kasur, oh bagus lah. Gue setelah 1 tahun ya, gak enak mulai turun. Pinggang gue mulai sakit. Ada panduannya gak pernah dibaca. Kasur yang mesti diputar. Ngerti gak sih maksud saya? Jadi ada banyak dalam hidup kita tuh malfunction, tau gak saudara? Gak berfungsi dengan baik, kenapa? Karena panduannya gak pernah dibaca. Banyak ngawurnya. Kita assume kita tahu. Tapi kenyataannya apa yang Tuhan ngomong berbeda dengan yang kita pikir. Even kasur aja ada panduannya. Hidup saudara itu panduannya banyak bener itu ada di dalam Bible. Tapi gak pernah dibaca, gimana saudara bisa tahu? Paling gampang, dibohongi oleh musuh. Ya mengerti katakan amin. Waktu saya habis saya skip. Poin yang ketiga langsung. Jadi kalau ada pemikiran apa yang timbul dalam pikiranmu, uji, ini Tuhan apa gue sendiri nih? Bible ngomong apa? Are you with me? Mau melayani. Udahlah yang muda-muda aja deh melayani deh. Gue udah tua. Pertanyaan di dalam Bible ada gak? Melayani hanya yang muda-muda, yang tua-tua gak melayani. Saudara tahu gak hamba Tuhan itu? Udah 80 tahun, ratusan tahun masih melayani Tuhan. Saudara baca di dalam Bible. Even rasul-rasul sampai mereka tua pun mereka tetap melayani Tuhan. Atau yang muda, aduh jangan deh, jangan aku deh, aku gak bisa apa-apa. Udah yang senior-senior aja yang melayani. Ini juga terbalik pikirannya. Cek itu pikirannya Tuhan atau pikirannya manusia. Tertanam di dalam gereja pun juga cek. Aku ibadah aja deh, gak usah tertanam-tanam, gak usah planted. Apa sih planted? Plantat-pelintut gitu deh. Planted, firman Tuhan katakan. For those who planted in the house of the Lord shall flourish. Buat mereka yang tertanam di dalam rumah Tuhan akan flourish hidupnya. Bahkan sampai masa tuanya pun mereka akan tetap segar, tetap hijau, tetap berlemak dikatakan. Bukannya lemak makin melar, sap, punya full of sap. Saudara, wah berisi. Buat siapa? Buat mereka yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Itu janjinya, itu pikirannya Tuhan buat kita. Tapi kita nggak usah lah, aduh gereja lah, udah nggak usah lah, udah nggak usah terlalu dalam lah, nggak usah terlalu banyak dalam, nanti kelihatan dapurnya, aduh jorok dapurnya gereja begini. Itu pikiran manusia atau pikiran setan atau pikiran Tuhan? Nah kita kan lagi belajar tentang perspektif Tuhan dong ya. Ya kita harus tangkap dong dari cara berpikirnya dia. Tuhan mau supaya kamu tertanam, berada di dalam keluarga rohaninya, kamu bisa bertumbuh, kamu bisa menghasilkan buah. Bukan buahnya dinikmati di gereja, tapi kamu di luar sana. Orang bisa menikmati hidupmu, orang bisa menikmati Yesus. Kenapa? Karena kamu sudah punya dalam keluarga rohani yang menumbuhkan dan mendewasakanmu. Yang ketiga, menanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Menanggalkan manusia lama artinya hidup di dalam pertobatan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi kita yang lahir baru, kita menanggalkan manusia lama kita, lalu kita mengenakan manusia baru. Kita yang percaya Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah manusia yang baru. Jadi cara berpikir kita adalah manusia yang baru. Bertobat di dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia itu berubah
perubahan pola berpikir kita, metanoia. Metanoia itu bukan cuma sekedar, oh dulu saya bertobat, dulu saya ngerokok, saya bajingan, saya ngobat, saya perempuan, saya tiba-tiba begitu bertobat, wah saya jadi kayak pendeta gitu. Wah jadi kayak malaikat. Metanoia itu juga salah berbalik dari cara berpikir kita yang salah, berubah menjadi cara berpikirnya Tuhan. That's metanoia. Dari pemikiran yang lama jadi pemikiran yang baru. Tanpa metanoia, sekalipun kita ada ciptaan yang baru dan manusia yang baru, gaya kita, hidup kita tetap akan jadi manusia yang lama. Tanpa metanoia, merubah kebiasaan dosa itu menjadi suatu hal yang percuma dan sia-sia. Orang akan kembali ke setelan pabriknya. Tapi pada saat kita mau berubah, kita berubah dengan cara berpikir kita. Di Roma 12 ayat 2 di dalam TPT dikatakan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Berhentilah untuk meniru ide-ide dan pendapat budaya di sekitarmu, dunia. Tetapi dari dalam diubah oleh Roh Kudus melalui reformasi total tentang cara kamu berpikir. Apa maksudnya? Metanoia. Supaya kamu bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup yang indah seperti apa, hidup yang memuaskan seperti apa, memuaskan Tuhan, dan hidup yang sempurna di matanya seperti apa. Metanoia. Jadi kita mau meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, metanoia. Memiliki pikiran Kristus, metanoia. Tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, metanoia. Tahu apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna, metanoia. Jangan sampai kita manusia baru tapi kita masih pakainya manusia lama. Tuhan udah kasih kita baju yang baru, tapi kita hobinya masih pakai baju yang itu aja, yang udah bolong, yang udah belel, yang udah kusem. Bau lagi. Tapi kita hobinya begitu manusia. Tuh bilang, nih aku udah kasih kamu manusia baru, aku udah berikan kepadamu, kamu adalah manusia yang baru. Jadi jangan pakai lagi dong yang lama dong, lepaskan, tanggalkan, pakai pakaian yang barunya. Caranya gimana? Ininya bisa dirubah, metanoia. Kesimpulannya gini, Filipi 2 ayat 5 dikatakan, 2 ayat yang 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus. Dalam hidupmu bersama hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang ada terdapat di dalam Dia. Tanpa kita menaruh perasaan dan pikiran yang sama dengan apa yang Yesus punya, mustahil kita bisa hidup seperti yang Dia kehendaki. Kalau pikiran sama hati kita gak sama Dia, itu mustahil buat kita untuk kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kok bisa Pastor? Loh, orang pikiran sama hati aja udah gak sama, gimana kita bisa hidup sama-sama sama Dia? Nah, apa yang ada di dalam pikiran Kristus? Ayat terakhir. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena kenapa? Karena semua yang tadi kita sebutkan tadi, semuanya ada di dalam pikirannya Kristus. Kitanya belum, maka dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus uji itu. Satu kali ada, saya tutup yang ini. Satu kali ada orang ngomong saya, Pastor, kita orang Kristen ngerokok boleh gak Pastor? Saya bilang, dan biasanya orang nanya-nanya gini biasanya suka cari pembenaran sendiri. Saya bilang, di pikirannya Kristus ada yang merokok gak? Kalau dia gak ada, ya kenapa lu pikirin? Pornografi dosa gak Pastor? Di dalam pikiran Kristus ada pornografi gak? Karena pikiran Kristus dikatakan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang manis disebut kebajikan. Itu yang ada dalam pikirannya. Kalau kita hendak mengenakan pikiran Dia,
Dia kudus adanya, pikiran kita mesti kudus dong. Gimana caranya pastor? Susah banget. Ya, selaraskan pikiranmu. Gimana? Metanoia. Melalui firman Tuhan yang terus mengubah hidupmu, cara berpikirmu dari waktu ke waktu. Jadi sesimpel itu bahwa kalau kita pikir sesuatu, ada nggak di dalam pikirannya dia? Ngedendam, marah, emosi, nggak mau ngampuni, ada nggak dalam pikirannya dia? Nggak ada. Makanya saya bilang orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kasih karunia yang sama yang menyelamatkan kita, kasih karunia juga yang mengubah hidup kita. Membuat kita punya spiritual transformation, perubahan secara rohani. Jadi pada saat kita sudah mengalami perubahan transformasi itu, pikiran kita pun ditransformasi oleh kasih karunia Tuhan. Tadi yang dosanya kepikir jadi gak kepikir sama sekali. Maka saya bilang orang yang hidup di dalam kasih karunia yang memikir pikiran Kristus, dia gak akan mikirin dosa. Kenapa? Karena di dalam Yesus pikirannya gak ada dosa. Karena gak ada kepikiran, maka sama sekali kita gak akan lakukan itu. Makanya orang bilang, aduh boro-boro ya gue mau melakukannya. Kepikiran aja kagak. Ngerti ya maksudnya? Saya kepikiran aja enggak kok. Sekalipun tuh pintu dosa, pintu kesempatan tuh terbuka lebar. Pada saat saudara memiliki pikiran Yesus, mikirin aja enggak. Saudara gak kepikir sama sekali. Gimana mau melakukan? Manusia itu kan melakukan apa yang dia pikirkan. Kalau dia tidak pernah pikirkan, dia tidak akan pernah melakukannya. Kalau gak kepikiran aja gimana dia mau melakukannya? Tapi kalau pikiran tuh mulai masuk, didiemin. Mulai mengakar di situ pelan-pelan. Tiba-tiba tinggal tunggu waktunya, kesempatan tiba, eksekusinya terjadi. Are you with me? Nangkap gak maksud saya? Apapun itu, apapun. Kalau ada benih dalam pikiranmu, cek kembali. Ini Tuhan apa gue ya? Kalau saudara ragu, saudara baca, cari di dalam Bible. Renungkan itu, cari kebenarannya. Karena apa yang ada di situ, itu yang harus kita pikirin. Bukan yang ada di dalam pikiran kita. Bukan apa yang dunia sedang tawarkan tadi, budaya yang ada di sekeliling kita. Apa nih? Wah, sosmed kayaknya lagi keren begini nih. Suami istri bisa pisahan dan bisa punya gaya hidup yang berbeda-beda. Tapi mereka masih bisa temenan, chatting, bisa ngafe bareng. Tapi udah pisah. Hati-hati dengan apa yang ada di budaya di sekeliling kita. Are you with me? Karena itu yang terus ditawarin. LGBT lagi. I do believe God love them. Saya percaya Yesus Tuhan mengasihi mereka. Tapi pada saat kita mengaccept budaya itu, kita pikir itu normal. Kemarin saya baru baca lagi ada pasangan gay baru melahirkan anak. Oke, it's fine. Itu pikiran Kristus apa pikirannya kita? Hanya karena kelihatannya mereka melakukan itu baik-baik saja bukan berarti itu kebenaran. We want to bless them, we want to pray for them because God love them. Dan gak ada satupun di kita gereja juga menolak mereka ketika mereka ada di sini. No, we love them, we accept them. Tapi kita mau supaya mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka punya pemikiran yang Tuhan punya. Terlepas apapun yang membuat mereka seperti itu. God love them. Hati-hati dengan budaya di sekeliling kita. Jadi milikilah gas perspektif melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidupmu? Itulah yang harus kita dengar, itu yang harus kita miliki. Amin. Sudah belajar sesuatu pagi hari ini? Yuk mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebenaran Tuhan. Tolong kami dalam keterbatasan kami. Kalau kami mungkin mengalami kesulitan untuk menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami. Biar metanoia itu terjadi dalam pikiran kami. Sehingga kami boleh menikmati dan memiliki hidup yang Tuhan janjikan hidup kami. Hidup yang kepenuhan yang daripada Tuhan yang boleh kami nikmati. How blessed we are.
dapat diberkatinya kami karena kami mempunyai Engkau. Dan punya kebenaran firman-Mu yang kami boleh pegang teguh. Yang mengisi pikiran kami. Yang berkuasa atas pemikiran kami. Kalau ada yang pemikiran kami selama ini yang membuat kami tindakan keputusan kami salah, kami minta Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami boleh merubah itu dengan cara berpikir-Mu, dengan perspektif-Mu. Ajari kami kalau selama ini kami boleh melihat sesuatu dengan kacamata yang salah. Ajari kami untuk bisa melihat dengan kacamatanya-Mu Tuhan, dengan lensanya-Mu Tuhan. Sehingga hidup ini bisa menjadi hidup yang boleh dinikmati oleh setiap kami. Terima kasih untuk setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu. Tuntun dan pimpin setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir secara onsite maupun yang secara online menyaksikan Kamu berdoa. Tuhan tuntun bahwa mereka mengenal pribadi-Mu sehingga mereka terus mencapai satu titik kedewasaan. Dan membuat mereka gak hanya berhenti percaya kepadamu, tapi juga mengikutimu kemana Kau pergi. Following you, wherever you go. Dimana Kau ada, kami ada di situ. Apapun yang Kau mau Tuhan, kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kamu memberkati mereka Tuhan, in Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan, untuk kebenaran-Mu, untuk gereja ini, untuk shifting. Dan itu kami tahu dimulai dari cara berpikir kami yang harus berubah. We thank you Lord. I want to bless them in Jesus name, in Jesus name. We thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama saya katakan. Amin, amin, amin. God bless you. Happy Sunday semuanya.